kalau Tom Lembong atau Hasto Ya. yakin bahwa mereka tidak bersalah, lanjutkan. Lanjutkan apa maksudnya? Lanjutkan sampai hukum terakhir. Jadi kalau betul mereka seorang ksatria, Jangan terima. Saya diperiksa dari pagi, dari jam 8 sampai jam maghrib oleh 6 orang inspektur. Bahwa saya bertolak belakang pendapatnya dengan Pak Menteri. Hari Kamisnya menghadap saya. menghadap siapa? Pak Menteri. Jadi saya malamnya perintah kepada anak buah saya, bikin surat pengunduran diri. Oh, kenapa Pak Wirin? Saya bilang bikin. Menurut Pak Menteri Hukum dan HAM untuk rekonsiliasi. Untuk harmoni, persatuan. Apa benar? Bapak meragukan itu? Masalahnya kan sudah membelah dua masyarakat itu. Ini merekonsiliasi antara siapa dengan siapa sih sebetulnya, Pak? Sekarang itu Pak Prabowo sedang dihotomikan dengan memisahkan pengaruh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Presiden ini membuat sebuah keputusan yang menurut Bapak Anomi tidak konsisten gitu loh. Beliau sendiri mengatakan anti korupsi, kok orang korupsi dimaafkan. Ketika Bapak mendengar isu Tommy Soeharto akan masuk, Ya. Bapak mengadakan rapat khusus tentang penerimaan. Karena itu akan berdampak ke dalam. Maksudnya? Iya, seseorang yang terkenal itu akan berdampak ke dalam. Hukuman mati, ya, itu bisa itu 10 tahun. Dilaksanakan tidaknya hukuman mati itu tergantung kepala lapas. Bapak bayangkan bagaimana caranya supaya ini objektif dan tidak dijual belikan oleh kalapas. Tom Lembong keluar dari penjara dengan wajah sumringah dia, Pak. Ya. Bapak pasti berbunga-bunga juga hati Bapak, ya Pak? Tidak juga. Bapak tidak gembira Tom Lembong keluar dari penjara? Karena saya mempunyai kesan tersendiri kasus beliau. Bapak melawan arus loh, Pak. Ya tidak tahu, tapi itu kan pemikiran hasil dari wacana di lapangan. Ini agak warnanya warna pemikiran politis nih. Tidak gembira seseorang ternyata dinyatakan bebas merdeka. Ya. Bapak punya kepentingan politik apa sebetulnya? Tidak ada. Cuman saya ingin menegakkan sesuatu yang objektif. Gitu. Menurut Bapak berarti Presiden Prabowo tidak objektif? Ada sesuatu yang anomi gitu. Anomi? Iya. Presiden ini membuat sebuah keputusan yang menurut Bapak anomi? Ya, jadi istilahnya ya tidak konsisten gitu loh. Tidak konsisten. Kalau pemikiran saya. Oke, Bapak harus bertanggungjawabkan pernyataan Bapak itu. Ya, mudah-mudahan ketidaksekusinan itu saya akan jelaskan kalau bisa. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, seperti saya katakan tadi, kita bisa lihat kasat mata bagaimana Tom Lembong sukacita keluar dari balik jeruji. Tapi ternyata tidak semua halayak serta-merta juga gembira dan bersyukur atas keputusan yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan perubahan nasib Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Salah satu orang yang ternyata tidak ikut bertepuk tangan menyambut kebebasan Tom Lembong adalah tamu saya hari ini, yaitu Dr. Andes Dindin Sudirman, BCIP, MSI. Ya. Pak Dindin ini adalah Sesditjen Pemasyarakatan periode 2008-2011 yang juga menjadi dosen Poltekip, Pak, ya? Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Ya. Dan pernah menjadi Kepala LP kelas 1 Tangerang. Ya. Lanjut, Pak. Seorang Dindin ini berani bertentangan dengan Presiden Prabowo. Apa alasannya? Mengatakan bahwa itu keputusan yang tidak objektif, anomi, tidak konsisten. Ya. Itu 3 pilihan kata Bapak tadi. Ya. Terima kasih. Saya hanya ingin mengatakan bahwa gini, saya kan mau menghargai putusan hakim, ya, bahwa dia bersalah. Vonis bersalah. Ya, pertama itu. Dan saya juga wacananya, memang pertama Pak Profesor Mahfud ini mengatakan Tom Lembong bisa bersalah, walaupun dikatakan bisa kena pidana, walaupun di akhir dia dibatalkan, menurut beliau tidak punya menstrea. Nah, beliau. Tapi ada juga yang mengatakan, nah ini kan hasil wacana di medsos dan saya juga terpengaruh. Ada seseorang yang mengatakan bahwa di dalam keadaan korupsi itu tidak usah pakai menstrea. Kenapa? Dia bilang begini, yang jelas di undang-undang tentang tipikor itu
yang penting sudah ada kerugian negara. Jadi apakah kebijakan itu benar atau tidak benar, tapi itu kerugian negara sudah terjadi. Dia delik material, ada bukti material kerugian sekian rupiah begitu. Ya, bukan itu kerugian negara karena memperkaya. Itu di dalam wacana itu memperkaya, dan ternyata di situ penjelasan dari hakim itu dia menunjuk orang-orang yang menurut aturan tidak boleh ditunjuk karena yang ditunjuk itu perusahaan swasta kan gitu. Sedangkan yang harus itu di BUMN katanya. Itu benar atau tidak tapi konstruksi berpikir itu mempengaruhi saya punya pemikiran. Yang jelas menurut Pak Didin yang bisa kita saksikan semua, hakim sudah memvonis bersalah Tom Lembong, hakim sudah memvonis bersalah Hasto. Iya, betul. Oke, lalu? Betul. Ya, maksud saya kan ketika beliau mengadakan amnesti dan abolisi, ketika Presiden memberikan amnesti kepada Hasto, abolisi kepada Tom, lalu saya berpikir loh, selama ini begitu beliau jadi Presiden, saya sudah mengatakan bahwa anti korupsi kan, dan dia katakan kalau perlu korupsi itu dihukum mati. Sampai dikatakan dengan kaitan dengan pemasyarakatan, dikatakan kalau perlu membuat penjara di luar pulau terpencil. Dan itu saya tidak setuju juga. Itu perkataan Presiden Prabowo itu mengatakan begitu. Walaupun secara keilmuan penempatan orang ke pulau terpencil itu adalah niat manusia purba untuk membuang. Jadi dengan kata lain pemikiran Presiden Prabowo itu usang gitu Pak? Iya, usang. Filosofi purbakala tentang bagaimana mengatakan orang bersalah. Nah, beliau itu kan saking kuatnya memberantas korupsi, dia menggunakan paradigma usang dipakai. Kan ini satu kontradiksi ketika dia melakukan abolisi dan amnesti. Jadi seperti Presiden omon-omon. Itu stres. Ini jempol ini luar biasa. Pak, saya mundur ke belakang ini. Keberanian Bapak untuk mengatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo itu anomi, tidak konsisten, tidak objektif, ini terus terang seketika mengingatkan saya ketika Bapak bersilang sengketa, berperang pendapat secara terbuka dengan menteri Bapak sendiri, yaitu Patrialis Akbar waktu itu. Jadi waktu itu Bapak menjabat sebagai Sesditjen. Di acara ALC, debat itu Bapak berhadap-hadapan frontal dengan Menteri Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM saat itu. Dan atasan saya. Itu perbedaan tentang apa, Pak? Tentang kebijakan dari waktu itu ada yang disebut dengan moratorium remisi. Bagi koruptor, narkoba, terorisme, dan yang kejahatan besar lainnya. Dan di undang-undang yang saya tahu, di undang-undang pemasyarakatan pasal 14 dikatakan bahwa setiap narapidana berhak, tidak ada pengecualian untuk mendapat remisi. Kan ini hukum yang elementer, semua orang tahu. Termasuk terpidana korupsi juga berhak dapat remisi. Karena di situ tidak ada catatan berhak kecuali tidak ada. Oke, hal ihwal tentang hak narapidana korupsi nanti kita akan kembali ke sana. Tapi kemudian yang membuat Bapak berbeda dengan Patrialis Akbar, menteri apa? Karena beliau itu mau mengadakan kebijakan yang akan melarang koruptor, narkoba, teroris itu tidak mendapat remisi. Jadi di ruang terbuka itu Bapak mengatakan menteri salah begitu? Ya tidak, pokoknya itu bukan menteri yang salah, tapi kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang. Oh ya, kebijakan menteri kan maksudnya. Kebijakan presiden, Pak. Oh, kebijakan presiden. Ya, PP. Jadi kebijakan presiden itu tentang moratorium remisi bagi terpidana korupsi. Itu bertentangan dengan undang-undang. Pasal 14. Lantas apa yang terjadi pada Bapak setelah perdebatan sengit dengan menteri Bapak itu? Jadi itu kan itu Selasa malam Selasa ya. Tengah malam buta. Nah, besoknya saya ada kegiatan di BPHN. Rabunya saya diperiksa dari pagi, dari jam 8 sampai jam maghrib oleh 6 orang inspektur. Bahwa saya kenapa bertolak belakang pendapatnya dengan Pak Menteri. Lalu Bapak dapat sanksi? Enggak, belum ada, baru diperiksa. Baru diperiksa. Jadi hari Rabu itu,
hari Kamisnya menghadap saya. Menghadap siapa? Pak Menteri. Bapak langsung menghadap Menteri? Iya. Jadi saya malamnya perintah kepada anak buah saya bikin surat pengunduran diri. Oh, kenapa Pak Wirin? Saya bilang bikin. Nah, jadi saya dipanggil Pak Menteri. Bagaimana? Apa? Kan Bapak kan seminggu yang lalu mengundang saya. Saya katakan ini kebijakan kurang tidak sesuai dengan undang-undang. Bapak bilang bikin itu apa namanya telahan. Saya kan bikin ke Bapak. Bapak hari Jumat yang itu menelpon saya. Padahal ini bantu saya mau di ILC. Ini kata Menteri Patrialis. Iya, Pak Patrialis itu. Jadi bantu saya. Siapa? Dalam pikiran saya kan Pak Menteri Patrialis itu apa namanya? Setuju dengan pendapat analisa saya kan? Setuju. Oh, berarti beliau setuju dengan pendapat saya. Dan ternyata ketika saya ditanya waktu itu Pak Karni Ilyas nanya saya dulu. Saya kan ngomong sesuai dengan apa pengetahuan saya. Iya. Ya. Begitu ditanya beliau berbeda pendapat. Wow, geger itu. Nah, saya bilang waktu saya menghadap Pak Menteri, Pak, itu kejadiannya Pak. Jadi mohon maaf kalau Bapak seandainya mengetahui bahwa saya mengetahui bahwa Bapak tidak sembata dengan saya tidak akan hadir. Ya, tapi karena ini sudah keterlanjuran, Pak. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk berbeda pendapat dengan Bapak. Dan gara-gara ini saya bilang, Bapak menghukum saya, jangankan menghukum berat. Teguran lisan saja saya tidak akan terima. Tapi untuk supaya tidak ada masalah, Pak, saya mengundurkan diri. Yang saya sudah tanda tangan itu. Apa respon Pak Patrialis? Ya iyalah. Jadi nasib Bapak berakhir ketika Bapak mengundurkan diri? Iya. Dan sebetulnya ada pertimbangan lain. Oke. 2 bulan lagi saya pensiun. Oke. Jadi mempercepat saja. Ya, dan kalau menurut perundang-undangan 2 bulan itu kan saya tidak, kalau saya mengajukan cuti besar, itu dibolehkan selama 3 bulan kalau mengakhiri namanya MPP. Patrialis Akbar ini kalau saya tidak salah kan kemudian menjadi hakim Mahkamah Konstitusi kan? Iya, betul. Tapi kemudian bermasalah hukum juga ya? Betul. Terpidana apa beliau, Pak? Ya korupsi lah. Jadi justru Patrialis Akbar nasibnya menjadi terpidana korupsi. Iya. Dapat remisi tidak dia, Pak? Ya, dia kan menentang remisi. Iya, risikonya. Akhirnya tidak dapat remisi. Iya, tidak dapat remisi. Itulah nasib bersilang sengketa dengan Pak Dindin dengan sesdijennya sendiri gitu. Kita kembali ke Tom Lembong, Pak. Ya. Boleh kita coba bedah satu persatu. Iya. Tidak objektifnya di mana kalau kemudian Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong? Saya kira kan tujuan penegakan hukum itu ada 3 ya. Pertama, kepastian hukum. Kedua, keadilan. Ya. Dan ketiga, kemanfaatan. Itu Gustav Radpusch yang mengatakan gitu. Dan dalam saya pikir dari segi ini, menurut saya sekarang kemanfaatannya untuk apa? Itu di amnesti dan abolisi. Manfaatnya kan menurut Pak Menteri Hukum dan HAM untuk rekonsiliasi, untuk harmoni, persatuan. Apa benar? Bapak meragukan itu? Masalahnya kan sudah membelah 2 masyarakat itu. Ada yang benci dan ada yang pro. Terhadap siapa? Ya terhadap kebijakan itu. Itu kan terus terang saja yang namanya Tom Lembong itu kan anti Pak Jokowi. Oke. Ya. Dari segi itu apa namanya? Perjalanan politiknya. Dia berseberangan dengan Jokowi. Jadi orang-orang yang mungkin yang senang Pak Jokowi juga puas lah. Apalagi ketahanan ini ada juga kaitannya dengan Khalid, dengan dengan apa? Kalau Hasto, Bapak melihatnya bagaimana? Oh, itu apalagi karena Pak Hasto itu kan kaitannya dengan kejadian yang menurut saya tidak ada kebijakan sebagai pimpinan partai. Bapak mengendus bahwa masuknya Hasto dan Tom Lembong ke ruang tipikor itu adalah karena faktor politik? Saya tidak melihat karena saya melihatnya kan ada
kejadian. Murni hukum. Murni hukum. Orang yang level sekian kok diganti dengan ini kan ketidakadilan, kan gitu ya. Dan konon penggantian tuh ada apa namanya asap-asap ketidakjujuran, apa namanya nyogok dan lain sebagainya. Itu kan dibuktikan oleh saya juga hanya baca ya, nggak tahu betul nggak dibuktikan bahwa itu semua terbukti termasuk data-data itu. Supaya saya tidak keliru persepsi, berarti Pak Dindin melihat bahwa masalah Tom Lembong dan masalah Hasto adalah murni masalah hukum. Ya. Dan mereka terbukti secara hukum melakukan pidana tipikor. Betul, ya betul. Sehingga konsekuensinya kalau sudah dijatuhi hukuman masuk penjara oleh hakim, maka kalau mau hakim ya menurut saya nggak adil lah. Nah kalau dia dicabut berarti ketidakadilan muncul. Tujuan hukum tidak terjadi. Ketidakadilan bagi siapa? Ya ketidakadilan bagi masyarakat. Yang beliau sendiri mengatakan anti korupsi, kok orang korupsi dimaafkan. Bapak merasa juga perasaan keadilan Bapak terlukai oleh keputusan Presiden Prabowo? Artinya begini, bukan terlakukan secara pribadi, cuman dari pola berpikir loh. Ini gimana ya antara omongan satu dengan omongan lain kok bertolak belakang. Kalau begitu, seseorang yang sudah divonis bersalah oleh hakim, apalagi kalau sudah inkrah, maka sepatutnya apa yang harus dilakukan? Ya kalau seandainya untuk kemanfaatan benar-benar manfaat, tidak ada masalah. Yang namanya amnesti, yang namanya abolisi itu nggak ada masalah. Itu memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, wewenang pasal 14D ya. Haknya presiden. Hak presiden, nggak apa. Tapi kan di situ ada kemanfaatannya. Enggak. Ada keadilannya enggak, kan gitu. Saya contoh kalau dulu kan, mohon maaf, yang namanya yang diberikan amnesti dan abolisi kan kasus-kasus politik. Pemberontak. Jadi ya itu kan politik, yang kasus politik itu bisa dilihat dari dua sisi. Contohnya di Ponorogo dia bisa jadi disebut pemberontak, tapi untuk Indonesia pahlawan. Jadi politik itu menurut saya ya terlihat dari dua sudut yang bisa. Oke. Berarti begini, kalau terhadap terdakwa, apalagi terhadap terpidana pemberontakan atau makar atau politik, mereka layak dapat amnesti dan abolisi. Tidak selalu layak, tapi masuk akal. Ya. Masuk akal. Ya. Tapi kalau amnesti dan abolisi bagi terdakwa korupsi, Bapak ingin katakan? Ya kalau misalnya ada namanya restoratif, dia mengembalikan duitnya untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak? Tapi boro-boro mengembalikan, Pak. Nah, sepanjang ingatan saya berjalan di media juga Hasto, Tom Lembong posisinya tetap melawan, tidak mengatakan oke, kami terima bahwa kami bersalah, kan tidak juga. Ya kalau itu proses itu. Jadi kalau misalnya saya sebagai rakyat, kalau dia mengembalikan ada faktor faktor yang bisa meringankan gitu, karena ada dana-dana. Tapi kalau tidak ya proses hukum saja, silakan. Kalau toh mereka dibebaskan nanti misalnya pada tingkat kasasi atau PK, ya itu hukum yang menentukan, bukan saya. Bukan artinya saya juga akan menerima itu, tapi proses harus berjalan terus gitu loh. Dengan kata lain, untuk mengoreksi nasib Hasto dan Tom Lembong sepatutnya lewat mekanisme hukum juga. Jangan, itu kan keputusan politik. Yang namanya amnesti abolisi itu bukan keputusan hukum. Keputusan politik, Pak. Ya. Dan apa yang membuat Bapak khawatir tentang keputusan politik dari seorang presiden? Ya, justru saya efektivitas seorang presiden terganggu dong. Sudah dapat pertimbangan dari DPR loh, Pak. Ya itu juga kan politik juga kan. Siapa dulu di DPR itu kan yang diuntungkan dengan keputusan itu kan justru lawan-lawannya. Itu. Bapak skeptis bahwa logika-logika politik, kerja-kerja politik akan bisa meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi? Artinya gini, ya bisa saja yang muncul, yang penting ada keadilan. Yang terpenting keadilan itu. Karena gini ya, ada tiga kan tadi. Yang namanya kepastian hukum. Nah ini kan juga mengganggu kepastian hukum. Tapi oke lah, itu ranahnya keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum itu muncul pada saat di undang-undang. Nah artinya konsistensi undang-undang dilaksanakan dulu, baru itu ada
terjadi kepastian hukum. Kalau tidak dilaksanakan berarti tidak ada kepastian hukum. Nah, salah satu contoh yang kecil saja saya protes sama Pak Prabowo itu tentang pengalihan Rukbasan ke Kejaksaan. Itu kan secara hukum itu melanggar KUHP. Oke, kita simpan itu dulu sebentar. Nah, iya, artinya itu maksud saya, bukan oke disimpan, tapi ada sesuatu yang inkonsisten. Yang tidak konsisten. Ya, itu aja. Dengan demikian, ketika seorang terdakwa divonis misalnya 4,5 tahun penjara, atau terdakwa yang lain divonis 3,5 tahun penjara, sekiranya itu inkrah, maka mereka harus menjalani hukuman di dalam penjara. Iya, betul. Harus menjalani hukuman juga kalau memang inkrah berkekuatan pasti. Nah, setelah di lapas ada regulasi. Apakah 3 tahun dijalani terus atau ada remisi-remisi dan lain sebagainya. Nah, itu kan undang-undang juga. Bisakah kalau kemudian saya katakan bahwa keputusan presiden, keputusan politik ya, lewat amnesti dan abolisi itu berarti betapapun tercantum dalam undang-undang dasar, tapi itu terkesan tidak melangkahi, mengangkangi hukum. Oh, tidak juga. Tidak juga. Dibolehkan, Pak. Cuman masalahnya kan ada sesuatu yang kontradiktif dari awal. Ya, dari awal koruptor harus digenjot gitu kan. Kita juga bersemangat kan. Waduh, ini bagus ini. Begitu digitukan, lah gimana nih gitu. Presiden Prabowo pernah mengatakan 50 tahun penjara. Iya, pokoknya itulah. Dikirim ke penjara di pulau terpencil. Itu. Atau dimaafkan asal mengembalikan kerugian negara. Itu yang juga saya setuju. Kalau dia dimaafkan dengan, itu kembali, dimaafkan kembali negara. Yang penting kan duit itu kembali ke rakyat. Itu saja. Jadi itu kan lebih bermanfaat ketika melakukan dendam, tapi tidak bermanfaat untuk rakyat. Nah itu saja. Jadi logikanya logika yang sederhana saja, Pak. Sementara dalam kasus Tom Lembong dan Hasto, jangankan inkrah. Apalagi bicara tentang pengembalian kerugian negara juga tidak ada. Tidak ada, jadi masih dalam proses itu. Kalau seorang terpidana nih Pak, berarti yang sudah masuk dalam penjara, kita tahu lah bahasa indahnya adalah mereka sepatutnya mendapatkan pembinaan, rehabilitasi dan seterusnya. Tapi sejujurnya di Indonesia ada tidak program pembinaan bagi koruptor? Jadi khusus bagi koruptor. Ya, artinya pembinaan itu kan tidak usah memberikan satu pengetahuan, tapi memelihara dia supaya dia sehat terus. Itu pembinaan, Pak. Kenapa narapidana korupsi harus dibikinkan penjara sendiri di Sukamiskin misalnya? Ya, itu undang-undang atau ketentuan yang juga dari standar minimum rules, Pak. Bahwa koruptor harus punya penjara sendiri? Bukan. Beliau itu dikatakan bahwa pembinaan itu didasarkan kepada 2 hal. Yang satu atas dasar kebutuhannya, yang kedua atas dasar risikonya. Coba Pak, kaitkan 2 hal itu ke terpidana korupsi. Ya, kebutuhan narapidana korupsi, Pak. Dari kecil dia biasanya orang kaya, Pak. Kalau ke belakang aja pakai WC duduk. Ya. Lalu kalau di lapas yang biasa ada WC jongkok, bagaimana menderitanya dia? Bukannya malah bagus, Pak? Nah itu tidak sesuai kebutuhan. Kita bukan mau menderitakan, Pak. Ini orang sudah menggangsir uang negara miliaran, triliunan. Bukankah memang sudah sepatutnya masuk dalam penjara diganti dibikin azab gitu, Pak? Iya, itu paradigma lama, Pak. Paradigma pemasarakatan itu ya dia satu-satunya penderitaan adalah kehilangan kemerdekaan. Ingat tuh. Satu-satunya penderitaan, kehilangan kemerdekaan. Yang lain-lainnya harus, kalau di dalam lapas ada istilahnya olahraga yang mewah itu gym, itu harus ada, Pak. Secara teori ya, karena mereka tiap itu gym. Jangan lari-lari atau sepak takraw, enggak cocok bagi mereka, Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua risiko. Ya, risiko. Jadi kalau risiko dalam perilakunya dia menghasut, memberontak, itu di penjara tersendiri juga. Risiko apa yang bisa dimunculkan oleh terpidana korupsi?
Ya kalau misalnya dia jadi apa penghasut untuk memberontak kan bisa saja. Dia pandai, Pak. Dan contohnya tuh dia mau kondisikan, karena dia ya korupsi itu kan banyak relasi kan. Sistemik kan. Jadi di dalam itu ya bisa dimanfaatkan. Nah, itulah yang kita harus cerdas kepada mereka itu. Betul-betul memindahkan itu dia yang saya pindahkan. Saya pindah itu karena memang perbuatan dia. Saya boleh diceritakan satu kasus. Waktu saya jadi sesdit itu, satu saat ada dari Jayapura, karena dia mempengaruhi teman-temannya. Jadi kasusnya kasus apa namanya? Pemberontakan itu apa? Separatisme. Okay. Jadi dia mempengaruhi, diputuskanlah pindah ke Makassar untuk mengkondisikan di situ aman kan. Dia nggak mau, banyak temannya di situ. Saya datangin dia, Pak, Bapak itu di sini LP-nya LP medium. Nah, menurut penilaian para petugas, Bapak itu maksimum security. Karena dia berbahaya? Ya artinya mempengaruhi orang lah. Nah, karena maksimum tempatnya di ujung pandang, jadi Bapak dipindahkan ke ujung pandang. Tidak mau? Oke, kalau Bapak tidak mau, Bapak rendahkan ini. Bapak tidak boleh begini. Tidak boleh menghasut. Ya, itu bisa. Mau nggak? Nah, tapi apa namanya kan mereka tuh gengsi ya, yang namanya kalau sudah itu terus turun tuh harga diri kan? ada dia tidak loyal lagi sama. Tidak mau, ya pindahkan aja. Akhirnya dipindahkan? Ya, nah memang komunisnya yang begitu tuh, komunisnya harus bagus, Pak. Jadi tidak boleh, ini tidak boleh gitu. Jadi ujung-ujungnya kan dia berasa pindah itu, oh iya, resiko saya kan gitu. Saya ingin minta pandangan Pak Didi. Ya. Tadi sudah kita sebut, saya ulang Pak ya. Presiden Prabowo pernah mengatakan hukuman 50 tahun bagi koruptor. Ya. Dikirim ke penjara di pulau terpencil. Ya. Itu narasi-narasi yang saya bayangkan betapa Prabowo ini main keras betul. terhadap koruptor. Itu. Tapi sekarang keluar amnesti dan abolisi. Ya. Ini cerminan presiden yang lembek, menurut Bapak? Sebetulnya saya tidak tahu. Yang jelas beliau itu sesuai dengan apa namanya undang-undang konstitusi kan. Ya. Peluang itu. Cuman menurut hemat saya ini hanya karena masukan yang kurang. Masukannya kurang? Kurang menyeluruh gitu. Masukannya kan datang dari kantor tempat Bapak bekerja dulu juga, Pak, dari Kementerian Hukum. Kemudian, ya pokoknya begitulah. Karena saya kagum sama beliau-beliau itu, tapi mungkin beliau tidak ini ya. Tidak mendapatkan informasi yang pas. Iya, betul. Menurut Bapak kenapa Tom Lembong dan Hasto patut mendapatkan amnesti dan abolisi? Perkiraan saya tidak seluruh koruptor dapat amnesti dan abolisi. Tapi terhadap dua terdakwa ini dapat layanan khusus nih. Sebutlah demikian ya, layanan khusus. Kira-kira kenapa Pak? Apa yang istimewa pada Tom Lembong dan Hasto sehingga dapat dua layanan khusus itu? Dari sudut pandang ilmu pemasyarakatan Bapak? Enggak, kalau ilmu pemasyarakatan saya tidak melihat itu. Nanti penilaiannya nanti di dalam, bagaimana perilaku di dalam selama masa hukuman. Ya, masa menjalan hukum. Tapi kebijakan ini saya berpikir ya itu tadi. Ya, bagus tujuannya, ingin rekonsiliasi. Tapi apakah benar bisa merekonsiliasikan? Karena dua front yang pendukungnya kan ada dua front Pak di situ. Ini merekonsiliasi antara siapa dengan siapa sih sebetulnya Pak? Kalau saya melihat pembenci dan itu, apalagi sekarang kan beliau itu sedang mohon maaf ini ke politik, tapi saya dampak dari bacaan saya di medsos. Iya. Jadi menurut saya kan sekarang itu Pak Prabowo sedang dihotomikan dengan memisahkan pengaruh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, antara Gibran kan gitu ya. Nah, ada ini upaya memisahkan kongsi antara Prabowo dengan Gibran, atau dengan kata lain Prabowo dengan Jokowi. Iya, itu pemahaman politik saya ya dari medsos ya. Jadi jangan disalahkan saya gara-gara itu. Lalu? Ya,
Nah, itulah ketika apa namanya diabolisikan itu kan apa benar bisa bersatu mereka itu kan gitu ya. Apa ada agenda lain untuk apa gitu. Karena menurut saya ya itu jadi memang salah satu pemikiran saya seperti Pak Gibran Bawapres itu. Kalau seandainya itu memang cacat secara apa MK ya yang memutuskan dia itu, kenapa mereka tidak memboikot pemilihan umum? Karena kenapa mereka protes setelah ikut kalah? Ini kan sesuatu menurut saya itu kekanak-kanakan. Kalau mau berjuang dari dulu gitu loh, sehingga tidak jadilah pemilu. Pemilu tidak diikuti yang lain kan berarti secara itu tidak sah kan, artinya bukan gagal. Ada semacam apa sesuatu yang tidak bagus lah kalau tidak diikuti semua kan gitu. Coba deh Pak dicari-cari saja. Dari logika ilmu pemasyarakatan, apa yang bisa membenarkan keputusan amnesti dan abolisi itu? Coba Bapak cari-cari deh. Kalau saya hanya bahwa presiden berhak. Ya. Itu secara hukum ya. Ya. Lalu yang kedua, ya ini juga kejagalannya. Yang abolisi itu kan pemberhentian penuntutan. Betul. Ini sekarang sudah putus kok disuruh berhenti. Itu juga ada anomali itu. Anomali. Ya. Lalu yang kedua untuk Pak Hasto, ya Pak Hasto kan di apa namanya amnesti kan diberikan pengampunan setelah dinyatakan bersalah. Hukumannya ditiadakan. Iya. Hukumannya ditiadakan setelah bersalah. Ini kan sekarang Pak Hasto belum bersalah, masih banding. Ini kan sesuatu logika hukum yang menurut saya itu tidak klop. Paham pemikiran saya? Saya paham. Jadi agar klop, maka dari sudut pandang ilmu masyarakatan yang Bapak punya, agar klop, maka apa yang harus dilakukan terhadap Tom dan Hasto? Ya jalani aja. Mestinya Pak Presiden itu kalau mau menolong Pak ya artinya menyelamatkan dalam arti itu. Apa coba? Jangan menyelamatkan apa? Ya artinya lakukan itu pada saat sebelum penuntutan. Karena beliau kan akan memberi abolisi. Kenapa kalau sudah dituntut kok sudah diputus kok diabolisi, kan tidak masuk akal. Lalu kalau memang dia mau itu kan ya nanti aja dua-duanya pakai amnesti, dua-duanya selesai. Itu secara logika hukum ya. Walaupun materi saya juga masih dipermasalahkan. Alih-alih di intercept lewat amnesti dan abolisi, sepatutnya Hasto dan Tom terus memperjuangkan nasib mereka lewat upaya hukum berikutnya. Betul, kalau itu setuju saya. Karena saya juga tidak, terserah lah. Hakim yang menentukan, hakim tinggi, hakim Mahkamah Agung silahkan saja. Itu kita juga taat dah kalau artinya memutus itu. Bapak kan menyebut amnesti dan abolisi ini jadi anomali ya? Ya. Apalagi kalau kemudian waktunya yang anomali. Apalagi kalau coba dibenturkan dengan ilmu pemasyarakatan yang Bapak punya. Terhadap sebuah keputusan yang anomali semacam itu, sikap apa yang sepatutnya diambil oleh Hasto dan Tom Lembong? Sekarang kita pindah dari sudut pandang mereka. Mereka menemukan atau mendapatkan anugerah berupa keputusan dari presiden yang Bapak nilai anomali. Apa yang sepatutnya mereka lakukan? Nah, beliau konsisten apa enggak? Kalau dia setuju bahwa perjuangannya benar, lanjutkan. Sorry. Ya. Jadi kalau Tom Lembong atau Hasto yakin bahwa mereka tidak bersalah, lanjutkan. Lanjutkan apa maksudnya? Lanjutkan sampai hukum terakhir. Apa sampai di apa namanya bahwa perjuangan mereka benar. Ini sudah pengadilan negeri. Ya. Lanjut ke? Ya pengadilan kalau memang ada banding, kasasi, malah PK. Gerasi. Ya. PK ada selesai PK gitu. Iya. Nah, kalau gerasi mengaku bersalah, berarti kan ini mereka tidak mengaku bersalah kan dua-dua. Jadi kalau betul mereka seorang ksatria, jangan terima. Jangan terima amnesti, jangan terima abolisi. Oh iya. Kalau dia memang, kan sekarang dia kan sudah dikatakan bersalah. Oke. Dia terima, walaupun dibebaskan. Dia terima, berarti dia bersalah, Dok. Berarti ketika Tom Lembong dan Hasto menerima abolisi dan amnesti, maka kita justru bisa bikin tafsiran bahwa mereka berdua bersalah, Dok. Mengakui kesalahan, Dok.
sehingga menerima layanan iya itu. Kalau dia tidak merasa toleransi, tolak. Kan gitu. Tapi 4,5 tahun, 3,5 tahun, lumayan Pak Haji, mumpung dapat amnesti abolisi kan. Risiko dari satu sikap. Itu yang namanya integritas, Pak. Maaf ya, saya belajar dari kecil Kopingho, Pak. Apa yang Bapak pelajari dari Kopingho? Iya, kejujuran, kesatria, ya kan. Pokoknya membela kebenaran. Itu dari kecil, itu dari kelas 5 SD, 6 SD, 40-50 buku tuh yang saya baca. Kalau kita kaitkan dengan Tom Lembong dan Hasto? Ya artinya, kalau dia konsisten membela kebenaran, lanjut. Ya, tapi kalau misalnya supaya aman, ya silakan saja itu. Risiko itu kan pilihan, Pak. Saya teringat, Pak, ada predator seksual anak. Asal Kanada sih saya. Dulu memangsa sekian banyak anak di salah satu sekolah ternama di Jakarta. Dua-duanya, ya, kejahatan yang mereka lakukan disebut oleh Presiden Jokowi sebagai kejahatan luar biasa. Tapi berapa bulan kemudian mereka dapat gerasi. Aneh kan Pak ya? Disebut kejahatan luar biasa, tapi kemudian mereka dapat gerasi. Tapi dari 2 orang terpidana itu, yang menerima gerasi hanya 1. Yang satu lagi, ya karena dia bisa pulang ke Kanada. Yang satu lagi menolak Pak. Kenapa katanya? Dia tetap pilih berada di dalam penjara. Karena dia bersikukuh, saya tidak pernah melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Hebat. Bapak ingin mengatakan semestinya sikap itu pula diambil oleh Tom dan Hasto? Iya, ya kalau misalnya saya ya walaupun itu cacat ya, kok orang bersalah beberapa korban itu dikasihkan amnesti ya itu sudah kewenangan. Tapi kalau memang orang itu menolak gitu. Coba begini. Ya. Anggaplah saya ini Tom Lembong atau saya ini Hasto. Bapak akan mengatakan apa ke saya? Dari hati Bapak yang paling dalam, sebagai seorang pengagum nilai-nilai Kopingho, Bapak akan mengatakan apa? Saya ini Tom Lembong dan Hasto nih Pak. Iya, lanjutkan saja sampai selesai Pak. Kalau memang merasa benar. Kalau merasa benar bahwa saya tidak salah, iya lanjutkan gitu. Itu risiko. Saya tanya, memang apa risikonya Pak Dindin kalau saya terima amnesti dan abolisi itu? Ya hanya itu. Berarti ya secara kepribadiannya. Hanya itu aja, integritasnya ya begitulah gitu. Begitulah bagaimana? Ya artinya tidak konsisten lah. Gitu. Nah, jadi ini memang soal nilai Pak, susah, sangat individual gitu. Ya orang lain tidak begitu ya silahkan saja. Sehingga ya mohon maaf, ya, misalnya saya bentrok dengan menteri itu gara-gara itu sebetulnya. Ini akan memberikan presiden buruk tidak untuk pemberantasan korupsi Indonesia ke depan? Kalau gimana? Sudah ada amnesti dan abolisi bagi terdakwa korupsi. Nah itu yang saya takutkan. Itu karena politis itu kan pertimbangannya bukan hukum. Politis itu bukan hukum? Iya, pertimbangannya. Artinya yang namanya politis kan kepentingan Pak. Ujung-ujungnya kan gitu. Sekarang kita bicara narapidana yang ya sudah ada di dalam lapas kan, Pak. Bagaimana sih sesungguhnya, ada tidak mekanisme, instrumen, cara untuk memilah ini pantas kalau dapat peringanan, ini tidak pantas dapat peringanan. Saya sedang mencoba membangun logika, menemukan pemahaman kenapa sih 2 orang terdakwa korupsi ini dapat amnesti dan abolisi, sementara perkiraan saya sekian banyak koruptor lain yang putusan hakim sudah inkrah, jangan-jangan tidak dapat itu. Nah sekarang saya coba mundur dengan memahami bagi narapidana di dalam lapas mereka mengajukan permohonan peringanan segala macam. Bagaimana cara menyisir mana yang dapat, mana yang tidak dapat? Nah itu yang disebut ilmu pemasyarakatan. Itulah ilmu pemasyarakatan. Iya, ilmu pemasyarakatan terdiri dari penelitian yang disebut litmas untuk memperoleh kebenaran yang objektif. Nah ini bahayanya ya, kalau tidak seorang ilmuwan itu bisa dijual belikan Pak. Penilaian ini. Bahwa tahu enggak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 yang akan berlaku Januari tahun 2006. Hukuman mati ya
itu bisa itu 10 tahun, dan ketika selesai 10 tahun dia ini kan dilaksanakan tidaknya hukuman mati itu tergantung kepala lapas. Jadi bisa ditinjau lagi. Iya. Walaupun hakim sudah memutus hukuman 10 mati, tahun, ya. tapi putusan itu bisa ditinjau lagi. Ditinjau lagi. Nah, Bapak bayangkan bagaimana caranya supaya ini objektif dan tidak dijual belikan oleh kalapas. Oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Iya, bisa saja kan. Bapak menaruh kekhawatiran bahwa teman-teman sekantor Bapak akan jual beli. Kemungkinan itu bisa. Karena itu saya di lapas itu banyak conflicting objektif, tujuan yang berbeda, Pak. Oke. Lantas bagaimana itu? Ya, artinya ini kan harus diteliti benar nggak perilakunya itu. Iya. Ya, litmas itu bagaimana hubungannya dengan Tuhannya, bagaimana dengan teman-temannya, bagaimana dengan masyarakat. Ada itu. Kalau itu bagus semua, ya kita bisa memberi masukan kepada Presiden, Pak, beri kesempatan. Dan sekarang alat itu sudah ada? Untuk mencegah... Teorinya ada. Alat objektif itu sudah ada? Sudah, teorinya ada. Yang disebut litmas. Teorinya ada. Maksudnya alatnya ada atau tidak? Yang siap dipakai? Iya, ada. Itu ada. Apa namanya istilahnya kalau dalam ilmu penelitian itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian itu sudah ada. Cuman permasalahannya ada dulu di undang-undang yang lama. Itu ada yang namanya TPP, yaitu tim bukan pembina ya, tim pemantau pemasyarakatan. Oke, tim pemantau TPP, pemasyarakatan. ya TPP, bukan pemantau. Saya lupa lagi. Tapi ya, tim itu bertugas untuk meneliti setiap litmas itu. Ini sebagai kalau Bapak itu jadi dewan dosen, semacam dewan dosen. Apa anak ini meneliti benar atau enggak? Sebentar, terpidana korupsi juga kena litmas? Oh iya, semua. Oke, spesifik berarti kita bicara terpidana korupsi, dapat litmas. Lalu Pak? Litmas itu penelitian masyarakat. Ya, penelitian ke masyarakat di 3 asumsi itu Pak yang 3 yang harus dilihat. Karena pemasyarakat itu punya asumsi bahwa mereka melakukan kejahatan itu ada yang 3 yang retak. Yaitu terdiri hubungan dengan Tuhannya dan pribadinya, yaitu berarti pribadinya itu kepribadian ya, psikologi punya Bapak. Hubungan dia dengan masyarakat dan hubungan dia dengan alamnya, termasuk pekerjaannya. Kalau 3 ini sudah bagus, artinya sudah masyarakatnya sudah menerima dan bisa itu. Bisa apa? Ya, artinya bisa mendapat hak-hak yang itu. Tapi kalau dia dengan Tuhannya masih ini kan penelitian semuanya yang di lapas itu dipantau itu semua. Itu teorinya Pak. Bagaimana kalau seorang terpidana korupsi, walaupun dia sudah masuk lapas, tapi dia tetap mengatakan saya tidak bersalah, saya tidak pernah melakukan korupsi. Ya kalau itu kita tetap taat kepada hukuman hakim. Kita anggap karena itu sifatnya subjektif Pak. Kita akan hakim. Aku yakin kita juga ya seobjektif mungkin lah. Itu hasil dari objektivitas. Jadi petugas pemasyarakatan tetap melihat orang ini faktanya sudah diputus hakim sebagai orang yang bersalah. Iya. Walaupun dia berbusa-busa mengatakan saya tidak bersalah, tapi tetap dipandang sebagai orang bersalah. Justru itu dia ini penilaian negatif. Oh justru malah dinilai. Iya, dia orang sudah bersalah kok mengatakan tidak bersalah. Itu memang satu kalau hakim itu menjatuhkan seperti itu memang apa namanya? Nah, logika ini nih lagi-lagi harus saya terapkan ke Tom Lembong dan Hasto. Nah, iya. Betapapun mereka sudah divonis bersalah, tapi kan mereka tidak meminta maaf, tidak mengakui sudah berbuat salah, justru akan dinilai negatif. Ya karena dia dalam artian negatif itu ya. Bahwa dia itu kurang jujur, kurang ikhlas, dan itu kan kaitannya dengan kepribadian yang Bapak punya itu ya. Lalu hasil penilaian itu dikemanakan? Ya dijadikan hasil untuk di perbincangan di TPP itu tadi. Oke, setelah itu? Setelah itu dijadikan bahan untuk Kalapas memberi ke advis yang 10 tahun itu kepada Presiden. Kepada Presiden? Iya. Lewat menteri maksudnya? Yang lewat menteri. Jadi hasil
penelitian kemasyarakatan Ya. terhadap masing-masing Ya. terpidana korupsi itu, Bukan kalau tadi kaitannya Hukuman mati. dengan hukuman mati. tapi kalau terpidana korupsi, Dan kalau pidana korupsi internal aja. Itu Internal. kaitannya dengan remisi. oke, keputusannya ada di siapa? Ada di kepala lapas. Jadi diusulkan. Dari kepala lapas diusulkan Diusulkan ke Kanwil. Kanwil. Putusannya nanti dari Jakarta turun remisi gitu dari pusat gitu loh. Nah, kalau terhadap terdakwa yang sudah divonis bersalah, Ya. namun belum inkrah, kan Tom Lembong Ya. dan Hasto belum inkrah, Betul. tapi mereka sudah dikirim ke dalam Cipinang. Ya, Tom Cipinang. Lembong kalau tidak salah Cipinang. Ya. Kalau Hasto saya terus terang tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Mereka di dalam Cipinang mereka sudah menjalani pembinaan atau tidak? Pembinaan Ini itu- belum inkrah loh, Pak. Ya belum. Pembinaan itu di situ hanya pelayanan. Maksudnya? Ya artinya ya melayani dia maunya apa. Jadi dia mau misalnya Pak saya mau bekerja. Saya Bentar. ikut kerja. Kita mundur dulu berarti, Ya. Pak ya. Tok tok tok, pintu lapas diketok. Ya. Cipinang diketok. Masuklah Tom Lembong. Ya. Anggap juga ada Ya. ruang lain Ya. yang juga diketok, masuklah Hasto. Ya, ya. Lalu 2 orang terdakwa korupsi ini akan diapakan? Setahap demi setahap akan diapakan? Langsung dijebloskan saja ke dalam sel atau Iya, nah ada satu yang namanya penaling. penaling itu apa? Ya, masa penilaian lingkungan. Apa yang dilakukan terhadap Ya, Tom Lembong dan du- Hasto di situ? Dulu itu yang namanya lebih detail, admisi orientasi. Administrasi orientasi. Admisi. Apa itu admisi? Itu kayak dokter memeriksa orang yang sakit. Oke. Itu jadi kita meriksa apa masalahnya gitu. Secara itu litmas. Ini apa latar belakangnya gini Mas, itu lengkap. Selama 1 bulan itu di lingkungan. Terus Secara fisik mereka ditempatkan di mana? tersendiri. Tersendiri. Di satu sel sendirian. Bukan sendirian, karena di lapas ini sekarang banyak yang tidak ada sel sendirian. Saking Jadi, penuhnya. Saking penuhnya. Oke. Jadi masuk situ, Kira-kira berapa orang, Pak? wah tergantung ada banyak. Tapi begini. Ya suka tidak suka ya, terlepas dari perdebatan apakah mereka bersalah atau tidak. Ya. Tapi Tom Lembong dan Hasto ini kan tokoh elit, Pak. Ya, Tom malah mantan menteri, ya. Hasto sekjen partai. Apakah mereka diperlakukan sama dengan terdakwa-terdakwa lainnya? Nah ini dalam pemasyarakatan itu ada dalam penjara di seluruh dunia ada semacam perlakuan yang sama itu benar nggak? Karena perlakuan yang sama diperlakukan sebagai manusia. Tapi ketika di dalam itu ada 2 indikator yang perlakuan itu. Apakah dia itu butuh apa? Kalau dia sakit kan tidak dimasukkan situ. Butuh di rumah sakit atau di karantin. Itu kebutuhan. Jadi tidak diberlakukan sama. Kalau dia nakal, itu di karantina tersendiri. Nakalnya definisinya apa? Ya artinya dia misalnya suka protes, suka gitu. Suka protes nakal, Pak. Ya artinya merepotkan kan itu. Merepotkan apa suka mempengaruhi orang itu diapakan? Di karantina. Artinya dipisahkan orang. Itu dibolehkan. Itu bukan persamaan perlakuan, bukan persamaan perlakuan. Itu justru itu 2 indikator itu. Ya, kebutuhannya dan risiko. Dan risiko yang muncul. Nah, kalau untuk terdakwa korupsi, sekali lagi saya tidak bermaksud menghakimi nih Pak, karena toh putusannya kan belum inkrah, tapi saya hanya berimajinasi. Terhadap terdakwa korupsi, betulkah mereka tidak dapat layanan yang berbeda, eksklusif gitu? Apalagi mereka dari kalangan elit, kalangan terdidik, sosial ekonomi atas. Secara aturan, itu tidak. Secara aturan tidak. Tapi secara praktek, nah inilah yang jadi masalah. Nah gini deh, konkret deh. Bapak kan pernah jadi kepala lapas nih Pak. Ya. Kalau Bapak jadi kepala lapas, ternyata kantor Bapak kedatangan 2 orang elit, satu sekjen partai, satu mantan menteri, apa perasaan Bapak? Ya pernah, saya tidak pernah itu tidak pernah. Tapi pernah dulu waktu Tommy Soeharto mau Katokunan mau dimasukkan ke saya. Tommy Soeharto mau dimasukkan kemana? Ke lapas kan dulu pernah ada kasus di mana tuh penembakan Hakim Agung. Hakim itu kan. Lapas mana itu? Lapas Pemuda tuh waktu itu. Lapas Pemuda di Tangerang. Oh di Tangerang. Oke, waktu itu Bapak jadi kepala lapas di sana. Saya sudah persiapkan khusus kamar khusus. Sebentar.
Ketika dia masuk, Bapak sebagai kepala lapas menjemput tidak? Menyambut tidak? Enggak, ini baru satu isu bahwa akan ditempatkan di Kota Tangerang. Tapi saya begitu terdengar isu Tommy Soeharto mau masuk, ya saya sudah berapat untuk ditempatkan di sini. Nah itu tadi, cuman bagusnya di LP Pemuda Tangerang itu dibuat tahun 1928 oleh Belanda, itu one man one cell. Sebentar. Kenapa ketika Bapak mendengar isu Tommy Soeharto akan masuk, Bapak mengadakan rapat khusus tentang penerimaan? Karena itu akan berdampak ke dalam. Maksudnya? Iya, seseorang yang terkenal itu akan berdampak ke dalam. Apa dampaknya? Ya banyak pengaruh dia. Artinya kalau dia dibebaskan dia banyak duit, dia bisa ngatur macam-macam, gitu kan ke dalam. Jadi memang pengaruhnya besar. Jadi profil orang ini justru bisa dipandang ini bisa malah bikin kacau suasana lapas gitu. Iya. Jadi kita lihat dulu itu justru itu kita tidak boleh. Tapi asumsi kan boleh. Boleh. Ya kan gitu. Terukur ya Pak? Iya terukur. Ya. Terus rapat. Ya. Bapak memutuskan perlu ruangan khusus. Ruangannya seperti apa itu? Ya karena sel banyak yang sel apa namanya one man cell. Jadi saya sudah siapkan itu di depan dekat KPLP agar supaya terawasi terus kan. Gitu. Interaksi dengan kepala lapasnya bagus. Iya. Enggak ya artinya. Enggak. Karena itu kalau kepala lapasnya macam-macam itu goyang Pak ke dalam. Jadi ingat tuh ini saya itu selama 36 tahun jadi kepala lapas nggak pernah mendapat hukuman disiplin yang kecil pun karena saya takut. Sekarang kita kembali ke Tom Lembong dan Hasto. Sayangnya saya tidak tahu Hasto di mana. Kalau Tom Lembong dia masuk Cipinang. Di Cipinang juga one man one cell, satu ruangan satu. Enggak, di Cipinang enggak. Jadi saya bayangkan Tom Lembong satu kamar. Jadi banyak 10 orang, 15 orang. Nah, Tom Lembong ketika masuk kamar itu kan tidak sendirian. Di situ sudah ada warga binaan lainnya dan api atau titipan segala macam. Itu dipilah berdasarkan jenis pidananya tidak? Tidak, artinya gini dalam artian sesuai dengan apa namanya kan ketersediaan kamar itu yang praktek itu kan karena sekarang sedang overkapasitas kan. Penuh sesak. Jadi ketersediaan kamar. Jadi memang slot-slot itu yang ini masih kosong gitu loh. Jadi ada kemungkinan Tom Lembong atau Hasto masuk ke dalam sel yang sama dengan bandit, dengan begal? Kemungkinan ada, karena di situ yang penting ada blok-blok itu kan. Di dalam itu walaupun ini blok medium, blok minimum, blok maksimum security. Tapi dapat perlakuan khusus tidak Pak? Misal dari sisi makanan, dari sisi pengamanan? Tidak, itu sama Pak. Bahaya dong Pak? Iya, justru itulah terjadi apa? Nah ini permasalahan di pemasyarakatan itu Pak. Kalau tidak itu, dia akan berusaha untuk menyuruh orang, menyuruh pegawai dengan duit itu semua. Jadi ini penyimpangan terjadi di lapas itu gara-gara itu. Bapak bayangkan nggak? Ketika seorang narapidana punya istri, begitu masuk, bolehkah berhubungan dengan istri? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Tapi secara psikologis, kira-kira kebutuhan dia akan berhenti? Oh tidak. Tidak, kan akan terus menuntut. Pak. Senewan jadi. Iya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu yang namanya fenomena bilik bercinta. Ya, bayar sama petugas, dikasih ke situ. Ini sebetulnya mata kuliah saya nih, sosiologi penjara Pak. Saya ngajar sosiologi penjara. Saya hanya sekedar membayangkan nih Pak, walaupun hanya satu malam berada di Cipinang, bagi saya itu menakutkan gitu Pak. Bagi saya menakutkan. Misalnya sebelumnya saya tinggal di apartemen, sekarang saya ada di Cipinang. Betul, mantap penderitaan. Lalu masa pengenalan lingkungan itu, yang Bapak tadi sebut masa admisi dan orientasi itu berapa lama? Sebulan. Jadi orientasi itu mengenalkan peraturan-peraturan di dalam. Kalau admisi mengambil data-data tentang dia dalam dari dia, orang tua macam-macam itu. Karena hanya beberapa jam, hanya satu malam di Cipinang. Jadi perkiraan Bapak yang sudah dilalui oleh Tom Lembong apa saja itu? Hanya dia satu malam di situ. Saya begitu. Ya belum apa-apalah. Maksudnya? Ya hanya tidur aja di situ ya, belum ada bergerak, belum ada karena itu prosesnya 1 bulan Pak.
Jadi dipanggil, namanya dicocokkan. Ya kan pertama memang pencocokan nama dulu. Kalau sudah baru sinkron, baru digali itu semua. Diberikan keterangan penjelasan aturan-aturan ini penting ya. Aturan ini jangan ini, jangan ini, jangan ini. Belum sempat diapa-apakan. Belum lah. Dan apalagi di litmas juga belum tentu. Enggak, litmas itu sudah yang admisi itu litmas, Pak. Admisi itu litmas. Tapi mungkin baru sebatas pengumpulan data gitu loh, Pak. Alhasil belum mendalam. Dari sudut pandang ilmu pemasyarakatan, dari otoritas lapas sebetulnya belum bisa memberikan penilaian apapun terhadap Tom Lembong dan Hasto ya. Iya, belum ya, hanya selintas saja. Apa kesannya? Oh, bagus Pak, karena dia tidak pernah melakukan misalnya melawan petugas kan gitu. Ya, oke, memang kita mau membayangkan Tom Lembong melakukan perlawanan. Nah itu. Nah, atau yang dia kemampuan untuk menyuruh orang dengan mengeluarkan memberi duit kan bisa saja. Ya. Nah, tapi itu tidak ada, bisa tidak terjadi sudah. Alhasil ketika Presiden akan mengeluarkan amnesti atau abolisi, memang tidak mendapat atau belum mendapat masukan apapun kan Pak? Tidak ada masukan apapun dari pemasyarakatan. Saya kira tidak tahu ya, belum. Tapi kemarin Pak Menteri kan, kalau Pak Menteri kita kan tidak ngomong apa-apa ya. Yang ngomong itu Pak Menteri Hukum, ya, Pak Supratman Adi itu ya, untuk rekonsiliasi, harmoni kan gitu. Itu bukan bahasa pemasyarakatan. Bukan bahasa pemasyarakatan. Tapi sebetulnya rekonsiliasi itu bahasa pemasyarakatan yang namanya restoratif justice itu kan sebetulnya itu, Pak. Ujung-ujungnya ke situ, cuman melalui proses. Setelah betul-betul memungkinkan, baru terjadi proses. Karena ini belum apa-apa kan, mau direkonsiliasi kan bentrok dulu kan secara Mari kita proses. kunci, Pak. Tadi Bapak sebut 3 tujuan penegakan hukum. Ya. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sekarang kita kunci. Amnesti dan abolisi bagi Hasto dan Tom Lembong itu berhasil merealisasikan kepastian hukum. Nah ini yang jadi pertanyaan kan. Bahkan pada level terendah yaitu kepastian pun Bapak mempertanyakan jadi. Ya kepastian itu kan berada di ranah penegakan peraturan, Pak. Kalau menurut Profesor Edi Heriaji kan gitu. Kepastian itu ada pelaksanaan bagaimana itu prosedur penegakan hukum itu. Nah sekarang itu kalau dilihat dari undang-undang, apalagi KUH undang-undang dasar, abolisi itu pasti menurut hukum. Amnesti dan abolisi mendatangkan atau merealisasikan kepastian hukum. Oke. Di undang-undang dasarnya. Kita naik ke lapis yang lebih tinggi. Apakah amnesti dan abolisi bagi Hasto dan Tom Lembong merealisasikan keadilan? Nah ini keadilan kan relatif kan. Di masyarakat itu ada belah dua. Karena itu yang fakta, itu yang jelas-jelas itu. Walaupun orang yang itu hanya melihat fakta dua. Nalar keilmuan Bapak mengatakan kita lebih mendekati ke arah keadilan atau ketidakkeadilan? Kalau saya melihatnya ketidakadilan. Apa? Ketidakadilan, karena memang fakta-fakta hukum yang kita baca itu benar-benar sudah masuk nih gitu ya. Artinya sesuai. Ketika Bapak benturkan antara apa dan apa? Kok bisa mengatakan ini sebuah ketidakadilan? Ya artinya kalau maksudnya kan ketidakadilan, kenapa yang seharusnya menurut hukum itu dihukum, kok sekarang dimaafkan kan gitu. Ya, apalagi ya sekarang kemanfaatannya juga. Tiga berarti. Dari sisi kemanfaatan, apakah amnesti bagi Hasto dan abolisi bagi Tom Lembong merealisasikan kemanfaatan? Nah, harus dicek dulu kemanfaatan itu direkonsiliasi kan. Tapi menurut saya, menurut analisis yang saya masih belum kan yang namanya rekonsiliasi itu kan harus ada proses, tidak ujug-ujug gitu. Karena itu dibenturkan namanya, harus ada proses. Gitu. Jadi menurut pemikiran saya, ya harus ada tahapan dulu lah, rekonsiliasi itu benar, jangan diputuskan secara mudah gitu. 3 parameter, kepastian, keadilan, kemanfaatan di mata seorang Pak Dindin semuanya masih serba abu-abu akibat amnesti dan abolisi ini. Dr. Andes Dindin Sudirman, BCIP MSI,
Terima kasih sudah berkenan hadir di ruang diskusi Madilog. Terima kasih, sama-sama.